Salam saudaraku, jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Buat setiap pertemuan ibadah kami, biarlah Tuhan kami terus mendapatkan pengertian, pengajaran, penelaahan dari pada firman-Mu Tuhan yang membawa kami lebih lagi dibenarkan, membawa kami lebih lagi dikuduskan, yang membawa kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bahkan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu yang nyata dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Mari ya Tuhan, Kau yang menghimpun jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan semua boleh menerima kabar baik, menerima kebenaran yang bawa kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Ya, saya percaya saudaraku ya, di dalam setiap pertemuan kita sudah ada di dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya setiap ibadah kita akan membawa berkat karena di dalam ibadah kita itu ada janji-janji Tuhan. Jadi saudaraku, sekalipun kita melalui online, mungkin nggak bisa face to face, tapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu yang terpenting saudaraku ya. Kalau kita nggak ketemu orang, mungkin nggak apa-apa ya saudaraku. Nggak terlalu penting, tetapi kita ketemu Tuhan sangat kita butuhkan, sangat kita pentingkan saudaraku ya. Itu hari ini saudaraku yang akan saya sampaikan tentang apa? Marah saudaraku ya. Simple sekali ya saudaraku. Hanya satu kata ya, marah. Kenapa marah saudaraku ya? Karena memang setiap kita marah itu ada di dalam setiap kita ya. Tidak ada yang tidak pernah marah. Bisa dibilang dan tidak ada yang tidak ada marah. Semuanya ada marah dan setiap kita ada kemarahan-kemarahan tertentu ya saudaraku yang mungkin sekalipun mungkin nggak terekspresi, mungkin nggak dikeluarkan, tetapi dalam hati pun orang bisa marah ya saudaraku ya. Diem sekalipun orang bisa marah. Untuk itu bagaimana caranya saudaraku kita hidup tanpa harus terus-menerus dengan marah, karena marah itu saudaraku mengerjakan kejahatan. Jadi di mana ada marah, di situ kejahatan bertubi-tubi. Banyak saudaraku dosa-dosa yang bisa dihasilkan lewat marah. Untuk itu bagaimana kita orang yang sudah percaya Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, harusnya kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, kalau kita lihat dari Mazmur 37 ya saudaraku, kita ambil dari ayat 1 sampai 11 saudaraku. Kita lihat dari sini saudaraku, judul perikop ada kebahagiaan orang fasik ya. Semu ya, kebahagiaan orang fasik semu. Nah saudaraku, kalau kita ini kan diberikan Tuhan kebahagiaan yang kekal saudaraku ya, yang bukan hanya sekedar, tapi benar-benar bahagia itu tinggal bersama dengan kita, karena kita diberikan Tuhan itu sukacita. Untuk itu setiap kita yang mengenal kebenaran pasti ada sukacita. Saudaraku, saya akan bacakan dari ayat ini, ayat satunya ya. Di sini dikatakan dari Daud, janganlah marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati karena orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saudaraku, kita melihat dari sini saudaraku awal ya. Kadang-kadang saudaraku ya, kalau dibilang iri hati ya saudaraku, di sini ada orang yang marah karena orang yang jahat. Kadang-kadang kita nggak jahat, tapi kita marah sama orang jahat. Jadi orang jahat itu ya sudah posisi yang pasti nggak baik. Nah kalau saudaraku juga ikut marah ya saudaraku, udah sama aja saudaraku ya. Dan dikatakan kalau iri juga sama orang berbuat yang tidak baik. Jadi ada orang yang berbuat curang, ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang berbuat sesuatu yang nggak baik. Tetapi saudaraku juga kadang-kadang nggak sadar ya, dengan melihat orang yang berbuat nggak baik, saudaraku ikut marah. Saudaraku bahkan juga lebih marah. Nah di sini menurut saya jadi tidak ada yang benar gitu. Kenapa? Karena orang udah berbuat jahat, terus kita marah. Lalu apa yang baik di sini? Ya, di mana kebaikan itu saudaraku ya? Kenapa? Karena yang satu berbuat jahat, yang satu marah. Sementara marah itu saudaraku sudah melenyapkan yang baik yang pasti saudaraku ya. Jadi gimana kalau kita ini orang benar? Ya kadang-kadang kita begini saudaraku ya, kita merasa bahwa kita ini orang benar, kita merasa bahwa kita ini orang gak berdosa.
tetapi kita marah, saudaraku ya. Marahnya di sini ya bisa dibilang bukan sekedar marah ya, tapi sudah marahnya udah, kalau dibilang udah marah berarti marah itu sudah berbeda dengan yang mungkin sekedar marah yang mungkin hanya berbentuk nasihat, berbentuk teguran. Kan ada saudaraku yang marah karena nasihat, marah karena teguran, tapi ada orang yang marah, saudaraku, memang marah itu ya saudaraku. Dan apa baiknya? Nah, kita orang yang mengenal Tuhan harusnya tahu membedakan bahwa oh ini nggak baik. Jadi baiknya gimana kalau kita melihat orang jahat, saudaraku ya. Di sini kalau kita melihat juga sesuatu yang nggak baik, sebaiknya kita harus seperti apa gitu ya. Dan saudaraku ya, kalau di sini dikatakan ayat 2-nya dikatakan ya semua itu baik kejahatan atau apapun itu hanya sebentar. Bisa dibilang perbuatan seperti apapun hanya sebentar. Kenapa? Karena orang fasik itu nggak tahan, saudaraku. Orang berdosa tuh nggak kuat untuk itu. Kalau kita tahu kebenaran, saudaraku, memang kita harusnya tidak mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi gimana caranya? Ya kalau ayat 3-nya dikatakan, percayalah kebenaran dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri yang dan berlakulah setia. Jadi orang benar dia punya negeri, punya tempat yang harus tetap bertahan, harus tetap diam di tempatnya. Jadi jangan sampai beranjak. Jadi kalau kita udah dalam kebenaran, dalam mengenal Tuhan, sekalipun ini ya, kita sepertinya kan kadang-kadang ini nih, kalau ada yang baru bertobat, lalu melihat orang masih belum bertobat, melihat orang masih belum benar, melihat orang yang belum melakukan yang baik, biasanya orang marah-marah. Iya kan, kadang-kadang suruh berdoa juga marah, mungkin suruh ke gereja juga marah. Dengan segala yang baik dilakukannya itu semuanya dengan marah. Nah, saudaraku, harusnya nggak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita yang udah benar atau sudah dibenarkan Tuhan, udah tinggal di dalam Tuhan, harusnya kita mengambil posisi di hadapan Tuhan. Kita diam. Berdiamlah, berlaku setia. Artinya apa? Kita nggak boleh beranjak daripada yang benar, nggak boleh berpindah daripada yang sudah ada di tempat di mana kita sudah mengenal Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita melihat orang yang belum mengenal Tuhan, belum bertobat, mungkin belum berbuat baik? Ya saudaraku, kita ada di dalam posisi, di dalam kalau dibilang negeri, tempat berarti di mana kita ada. Ya saudaraku, di mana kita berada, di situ kita itu tetap berada, tetap setia. Ya, sekalipun diperhadapkan dengan waduh ini bikin marah, bikin jengkel, atau bahkan kadang-kadang melihat orang yang belum bertobat pun ya itu sangat marah gitu ya saudaraku. Dan itu ya bukan lagi posisi kita. Kita di posisi yang harus ada perbedaan bahwa saya mengenal Tuhan, saya ada di sini. Jadi kita melihat semuanya itu. Justru kita harus memberitakan yang baik, harus mengatakan yang baik untuk orang bisa mengenal yang baik. Maka itu kita harus berdiam, tinggal di tempat di mana kita berada, yaitu tempat di negeri yang Tuhan sudah taruh kita, yaitu yang sudah dalam pertobatan, dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan beranjak sekalipun melihat situasi yang nggak mengenakan, saudaraku ya. Kita harus ada di posisi yang benar-benar ya ada di dalam Tuhan, saudaraku ya. Karena disinilah kita harus berlaku setia, dikatakan kan, berlaku setia di negeri. Berarti kita setia bertahan ya. Bertahan tetap ada di posisi yang sama. Itu namanya setia ya saudaraku ya. Dan di sini dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, disuruh bergembira. Jadi jangan kita marah sekalipun melihat orang itu, katakan kadang-kadang itu kan salah, itu kan nggak benar, itu kan begini begitu. Saudaraku, nggak berhak juga marah. Karena ketika kita udah nimbrung atau udah sama melakukan dosa, ya tidak ada perbedaan. Kita suruh perbedaan di sini apa? Nomor 1, bertahan di tempat, bertahan di posisi yang sama. Itu namanya orang setia. Lalu yang kedua, bergembiralah. Kenapa? Supaya apa yang diinginkan. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita menginginkan segala sesuatu. Baik mungkin kita menginginkan pertobatan seseorang, menginginkan sesuatu berubah atau apapun itu. Terus saudaraku marah-marah. Saudaraku, di Yakobus dikatakan, amarah nggak mengerjakan apa-apa. Nah, ya kan?
Amarah nggak mengerjakan apa-apa. Jadi kalau saudaraku menghendaki sesuatu, pengen sesuatu, ya menginginkan itu kan banyak hal ya saudaraku. Mungkin pengen apa ya. Mungkin termasuk pengen orang lain baik, pengen orang lain bertobat, pengen orang lain juga berubah. Saudaraku pengen apalagi juga kita mungkin menginginkan ada kerinduan-kerinduan di dalam doa kita. Terus saudaraku ya hanya dengan marah-marah, hanya dengan emosi, hanya dengan bersungut-sungut saudaraku. Ya kalau kita lihat di perjalanan umat Israel itu yang sungut-sungut saudaraku binasa. Kenapa? Ya nggak kuat saudaraku. Jadi marah itu bisa membinasakan juga saudaraku ya. Sungut-sungut bisa membinasakan, ya melenyapkan yang baik. Maka itu kalau saudaraku diingatkan di sini yang diinginkan hati kita itu apa? Kalau tidak dibarengin dengan kebenaran, keinginan kita itu nggak nyampe saudaraku ya. Karena ya ada firman Tuhan yang lain mengatakan juga apa yang diinginkan ya dengan kita menyebut dalam nama Yesus ya apa yang kita kehendaki, ya kan? Saudaraku di Yohanes dikatakan begitu. Yang kita kehendaki apa? Begitu ya. Kalau kita itu dalam kebenaran, kita bisa mengendaki, kita bisa mendapatkan sesuatu ya saudaraku. Kita lihat dulu sebentar ya saudaraku. Di sini kalau saudaraku yang benar-benar di dalam Tuhan ya. Ya, di sini kalau kita yang ada di dalam Tuhan ya, dikatakan kan dari Yohanes 14 ayat 14 ya, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini di posisi mana saudaraku ya? Di dalam Dia, bersama dengan Dia. Di 15 pasal 15 juga begitu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ini posisinya yang melekat kepada Tuhan. Untuk itu kalau di ayat 3-nya dikatakan tadi, percayalah ya, dan di situ supaya kita diam, saudaraku, kita tinggal ya percaya, kita diam di tempat yang sama, di negeri yang sama. Saudaraku, disitulah saudaraku ya, kita dengan bergembira, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi untuk mendapatkan yang kita inginkan sebenarnya mudah, tetapi siapa yang mau, saudaraku, mendengarkan, siapa yang mau melakukan perintah Tuhan, tetap diam, ya bertahan, nggak marah, bertahan nggak emosian. Jadi apapun yang saudaraku inginkan nggak pakai marah. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang saudaraku pengen ini marah, pengen itu marah, maunya sih baik, tapi jadinya marah-marah, ya kan? Jadi itu nggak menyelesaikan apapun ya saudaraku ya. Kenapa? Karena kalau saudaraku menginginkan sesuatu, pertobatan kah, perubahan kah, atau di dalam doa-doa tertentu saudaraku ya, terus saudaraku hanya dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah saudaraku ya, yang ada justru binasa. Ya, lenyap semua itu. Jadi nggak ada yang terkabul, bisa dibilang begitu. Tapi kalau saudaraku benar-benar dengan bertahan setia, berdiam diri di hadapan Tuhan, saudaraku, di situ sukacita ada dan apa yang kita inginkan, saudaraku, Tuhan kabulkan. Ya, bisa seperti itu saudaraku ya. Di sini selanjutnya saudaraku ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah ini saudaraku, gimana kita mau memunculkan, kadang-kadang gini, mau memunculkan yang baik, mau memunculkan kebenaran, atau mau memunculkan kemenangan, sementara saudaraku tidak diselesaikan dengan damai. Tidak diselesaikan dengan akur, tidak diselesaikan dengan sukacita. Yang ada saudaraku bukannya mendapatkan atau memunculkan yang benar atau yang terang, tapi justru akan memunculkan yang tidak baik. Jadi kalau saudaraku yang hidup mau bersama dengan Tuhan, berdiam diri, percaya di sini, serahkanlah. Serahkanlah. Kalau dibilang serahkanlah, ya saudaraku, berarti itulah yang menjadi membuat kita itu jadi marah karena memang juga tidak menyerah. Jadi kalau nggak menyerah tentu kita stres, ya kan? Kalau nggak menyerah khawatir, kalau nggak menyerah takut, ya kan? Jadi akhirnya apa? Emosi. Dan kalau emosi ya marah. Dan itulah hasilnya. Apakah menghasilkan sesuatu yang benar, menghasilkan justru yang terang, yang ada justru kegelapan. Kenapa saudaraku ya? Inilah. Jadi di dalam saudaraku ya, untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik itu saudaraku,
inilah orang-orangnya yang saudaraku harus pelajari seperti apa ya saudaraku. Kita tahu ya saudaraku, kalau segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Saudaraku, gimana caranya kita nggak marah? Gimana caranya kita ini nggak emosional? Saudaraku, nomor satu, percayalah kepada Tuhan. Ya, berdiam diri. Lalu serahkanlah hidupmu. Ya, itu saudaraku yang penting. Jadi percayalah, ya kan, serahkanlah. Jadi karena apa? Itu semua sebenarnya yang membuat saudaraku emosional, karena nggak percaya ya saudaraku ya, terus nggak menyerah. Jadi akhirnya semua beban ditanggung, semua ditanggung lewat pikirannya, semua ditanggung lewat perasaannya, akhirnya nggak mampu. Dan itulah yang membuat saudaraku akhirnya ngamuk ya, emosi. Ya kenapa? Karena memang nggak menyerah. Jadi siapa yang saudaraku maksud saya hadapi saudaraku? Kalau saudaraku nggak menyerahkan kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, ya saudaraku tanggung sendiri, selesaikan sendiri, tentu nggak mampu. Dan ketidakmampuan itulah yang membuat kita akhirnya apa? Saudaraku, emosi. Dan saudaraku tanpa sadar bahwa dengan emosi akhirnya muncul berbagai macam dosa saudaraku ya. Dikatakan lanjut saudaraku ya di sini, ya memunculkan terang ya saudaraku. Jadi tetap di sini kembali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, apa yang membuat saudaraku marah? Ada orang berdosa saudaraku marah, ada orang berhasil saudaraku marah, ada orang naik jabatan mungkin oh dia bertambah kaya, atau dia bertambah cantik, atau bertambah baik, saudaraku, ada orang bahagia pun kadang marah kan. Ya, manusia ini identik dengan kemarahan saudaraku. Orang bahagia marah, gak bahagia juga marah, miskin juga marah, kaya juga marah. Posisi apapun cenderung marah. Nah, apakah itu mengerjakan yang baik? Ya saudaraku ya, kalau kita mengatakan orang benar, orang baik, tentu tidak lagi seperti itu. Harusnya kalau kita ngeliat orang bahagia, ikut bahagia. Firman Tuhan bilang begitu ya, di mana ada sukacita, kita ikut sukacita. Orang menangis, kita ikut menangis. Maksudnya ya kita punya empati ya. Jadi empatinya tuh yang positif ya, sukacita, sedih ya sedih. Jadi itu bedanya saudaraku, orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi hidupnya ini tidak terbawa dengan keadaan yang buruk, tetapi justru kita melawan keadaan yang gak baik itu, dilawan dengan sesuatu yang baik. Kenapa? Ya di sini ketahuan anak Tuhan itu bergembira. Anak Tuhan itu sukacita. Untuk itu kalau dikatakan di sini bergembiralah, itu bedanya. Jadi anak Tuhan bukan marahlah, tapi anak Tuhan itu bergembiralah. Jadi saudaraku, gimana kita menjadi orang-orang yang memunculkan kebenaran, menjadi orang-orang yang memunculkan terang. Jadi memunculkan terang gak semata-mata saudaraku khotbah di mana-mana ya saudaraku, tapi perbuatan kita itu menunjukkan yang baik kepada setiap orang. Ya tidak marah-marah. Jadi sekalipun hamba Tuhan kan, sekalipun kita pengkhotbah atau siapapun itu, lalu saudaraku cuman memunculkan kemarahan dan kemarahan, saudaraku nggak ada kelihatan baik-baiknya saudaraku, nggak ada kelihatan benar-benarnya. Kenapa? Yang didengar orang, ini orang kok marah-marah terus ya, ini orang kok emosi terus ya, saudaraku, itu juga nggak mengerjakan kebenaran, nggak memunculkan terang. Jadi kita ini diposisikan Tuhan, ciri-ciri anak Tuhan itu sukacita, ciri-ciri anak Tuhan itu bergembira. Jadi tetap setia, apapun yang terjadi bertahan dalam keadaan yang sama, yaitu di hadapan Tuhan, berdiam diri ya saudaraku ya. Dan yang kita tunggu-tunggu bukan yang lain-lain, ya bukan kita menunggu sosok orang yang mungkin bisa mendamaikan atau bisa ini, enggak. Yang kita tunggu-tunggu itu hadirat Tuhan. Jadi kita menunggu Tuhan saudaraku ya. Tuhan itu yang kita nantikan, bagaimana kita untuk bisa ada di dalam kebenaran saudaraku. Jadi tipu daya dan lain sebagainya, saudaraku, kadang-kadang ada orang hasil gak benar pun saudaraku juga iri, juga marah. Nah harusnya saudaraku bisa melihat ya kebenaran itu. Di sini dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Ya, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi marah itu enggak membawa baik.
Walaupun tujuan saudaraku baik, enggak membawa baik. Marah tetap menuju kepada kejahatan. Coba kalau saudaraku udah marah, gimana? Iya kan? Minimal kita ngambek, mengurung diri, maki-maki, ya kan? Jadi apapun itu, ngapain kamu diem? Oh marah. Kenapa kamu ngomong kotor? Marah. Ya semua itu muncul saudaraku. Namanya marah. Jadi dari marah itu munculnya kemana-mana. Bahkan semua orang pun bisa kena marah. Sebenarnya kadang tujuannya satu orang, tapi bisa satu keluarga dimarahin. Bisa orang lain yang ada di sekitarnya juga ikut dimarahin. Bahkan mungkin gak jarang orang lain kena lemparan kemarahan itu. Untuk itu saudaraku, marilah kita ya menenangkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita itu gimana sih kita untuk menjalankan yang benar ini memang gak mudah saudaraku ya. Kita di dunia secara daging, emosional itu lebih tinggi dibanding saudaraku sabar gitu ya. Iya, kalau saudaraku pikir gitu. Coba kalau ditanya siapa nggak emosi. Kadang-kadang kayaknya nih nggak yang pemarah cuma seseorang aja. Setiap kita itu pemarah saudaraku ya. Ada identik ke kemarah. Ada orang mungkin nggak marah, diem. Oh dia nggak marah kok, diem aja. Iya, itu apinya di dalam semua saudaraku. Jadi nggak mungkin saudaraku ya. Untuk itu kita, siapapun kita mau pendiam kah? Ya atau nggak pendiam, tetap kita harus mengerti bahwa marah itu menghasilkan kejahatan. Sekalipun saudaraku diem, biasanya sudah ngomel di dalam. Ya. Sekalipun saudaraku diamkan, tenangkan, saudaraku biasanya udah berkata-kata macem-macem. Ya saudaraku ya. Dan ini real loh saudaraku, setiap kita. Jadi jangan saudaraku pikir, oh saya enggak mungkin malahan. Yang ada pasti begitu ya. Kenapa? Karena orang diem pun marah. Ya, apalagi memang orangnya pemarah ya udah double. Untuk itu kita yang sudah diajarin kebenaran, tahu kebenaran, marilah saudaraku kita melihat kembali posisi yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kita tetap percaya dan setia. Ya, serahkanlah. Maksud saya gini, ya, percaya dan setia. Ya, sukacita. Ya sukacita, bergembira itu harus diingat bahwa kita anak Tuhan harus selalu ada sukacita. Itu menghindari marah ya saudaraku ya, mengurangi marah ya supaya kita ingat kita harus tetap percaya, setia dan bagaimana kita untuk bertahan ya kita harus sukacita di hadapan Tuhan. Lalu ya kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan ya supaya kita tetap tinggal di hadapan Tuhan dan di situ saudaraku ya kita itu bisa menunjukkan terang, menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Ya dengan kita tetap berdiam diri, tetap bertahan di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau saudaraku ya berhenti marah karena membawa kejahatan, ya saudaraku tentu kalau anak Tuhan menghentikan kejahatan. Nah menghentikan jahat gimana saudaraku ya? Nomor satu ya ini saudaraku ya. Di mana ada kemarahan pasti timbul kejahatan aneh-aneh ya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau berhenti itu saudaraku ya, dikatakan dia panas hatinya. Panas hati, berhentilah marah ya. Dan tinggalkanlah panas hati. Biasanya kalau udah panas, yaitu dari panas itulah saudaraku emosi ya. Biasanya kita kan ngamuknya dari kalau dalam hati kita ini terus ada emosi ya, ada marah ya, panas ya. Di situ saudaraku ya. Jadi kalau kita nggak benar di dalam Tuhannya, kalau kita nggak berdiam diri, nggak bertahan saudaraku, udah pasti kita gampang. Yang dibilang gampang emosi sebenarnya orang yang panas hatinya. Untuk itu kalau saudaraku nggak tinggalkan, itulah yang akan membentuk kemarahan. Jadi marah itu terbentuk dari apa? Dari emosi. Ya panas hati. Untuk itu kalau itu ditinggalkan, ya salah satunya di situ saudaraku ya. Jadi kita ini untuk menghindari supaya nggak marah. Ya kita harus tahu posisi yang sebenarnya bahwa kita anak Tuhan itu harus ada sukacita. Bahwa anak Tuhan itu harus tetap percaya, bahwa anak Tuhan itu harus tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya bahwa kita orang benar ya, diamnya di hadapan Tuhan. Jangan diam di tempat lain saudaraku ya. Jangan diam ngambek, tapi diamnya kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Jadi diamnya di sini mendiamkan, biasanya diam-diaman saudaraku. Kalau udah marah kan endingnya udah habis ngamuk, habis marah-marah, terus diam-diaman. Nah padahal di sini ya kita itu berdiam dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akhirnya ada yang selesai dari hati kita.
ada yang beres dari hati kita ya. Jadi nggak panas, saudaraku, begitu ya. Jadi tinggalnya di sini kalau kita di hadapan Tuhan tuh jadi nggak panas, saudaraku ya. Tinggalnya terus mulai tenang. Biasanya kalau kita ada datang kepada Tuhan, begitu marah kita datang, kita kembali berdoa, kita kembali memuji Tuhan. Kenapa sih? Kalau kita identik dengan pujian penyembahan, saudaraku jangan lupa ya, setiap hari kita harus ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Itu yang mematikan, yang memadamkan marah, saudaraku ya. Karena kalau ada hadirat Tuhan kita damai, kalau ada hadirat Tuhan kita sejuk, kalau ada hadirat Tuhan kita itu sukacita. Untuk itu jangan lupa, saudaraku ya, kita selalu harus ada pujian, harus ada penyembahan setiap hari, saudaraku ya, supaya ada ketenangan. Kenapa? Ya itu, saudaraku ya, ketenangan itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku gak akan bisa tenang, gak akan bisa damai, gak akan bisa sukacita kalau saudaraku gak mengundang hadirat Tuhan. Oh ya, gak marah-marah, cuman didiemin gitu ya. Oh gak marah-marah, cuman ya dicuekin. Gak bisa. Saudaraku mau gak marah-marah, mau tetap di hadapan Tuhan, ya saudaraku sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya di situ saudaraku kita bisa ada damai, bisa ada sukacita. Begitupun kadang masih bisa marah. Tetapi biarlah marah itu semakin dikurangi, dikecilkan, bahkan dihilangkan sampai benar-benar gak ada untuk kita tetap di dalam Tuhan. Jadi marahnya itu marah yang sehat, bukan marah gak sehat ya saudaraku. Bukan yang mengutuki, bukan yang memaki, bukan yang membenci, tapi marahnya untuk membangun, marahnya untuk sesuatu yang positif. Jadi marahnya untuk membuat hidup kita itu lebih baik. Nah itu ada, saudaraku ya. Jadi kalau kita marah kadang karena gini, saudaraku, ada orang ditegur tuh dianggapnya marah. Nah saya juga dianggapnya marah. Tetapi saudaraku harus tahu, kalau itu berupa teguran, itu semua akan membuat kita lebih baik. Kalau itu berupa nasihat, itu semua akan membuat hidup kita lebih baik. Jadi kalau kita yang mengerti, harusnya kita mengerti kemana arah tujuan marah kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Karena dari situ saudaraku akan tahu kalau anak Tuhan pasti menghasilkan sesuatu yang membangun, bukan merusak ya. Jadi kalau marah yang merusak mana, marah yang membangun mana. Jadi saudaraku bisa lihat ya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan di sini, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, dapat warisan nih saudaraku ya. Jadi kalau kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita menunggu Tuhan datang, saudaraku ya. Itu yang terjadi, kita bukan hanya memiliki tempat yang baik, tetapi kita juga akan mendapatkan yang kekal. Jadi kalau mewarisi negeri di sini berarti kekal, saudaraku ya. Enggak dilenyapkan, kita ada di dalam kekekalan ya saudaraku ya. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, saudaraku, ini siapa yang mau mendapatkan hidup yang seperti ini? Kesejahteraan mewarisi negeri, ya kesejahteraan, ya maksud saya gini, bergembira dan ada kesejahteraan. Saudaraku, sebenarnya orang yang mau hidup seperti ini memang semua punya. Pengen hidup seperti ini, pengen mendapatkan seperti ini. Tapi saudaraku gak dapat. Tapi saudaraku gak bisa nerima. Kenapa? Karena memang saudaraku di luar daripada Tuhan. Enggak bertahan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga apa yang diinginkannya, padahal keinginan-keinginan kita itu kan banyak saudaraku ya. Kerinduan-kerinduan kita itu banyak. Tapi enggak jarang kalau orang juga enggak bisa mencapai, enggak mendapatkan kegembiraan tadi, enggak dapatkan sukacita. Bahkan damai sejahtera itu juga enggak dapat. Kenapa? Karena memang saudaraku tidak mengerjakannya enggak di hadapan Tuhan. Ya, nomor satu saudaraku udah enggak setia. Keluar dari tempat yang Tuhan sudah sediakan, negeri tadi saudaraku ya. Sementara kalau kita tinggal di negeri yang sudah ditetapkan Tuhan, disediakan Tuhan, itu akan kita warisi. Berarti kita miliki gitu ya. Yang sebenarnya tadi kita cuma ada di situ saudaraku sementara. Tetapi kalau kita tinggal tetap, justru kita akan ada terus di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita mau capai, apa yang mau kita rindukan, di situ nyata benar saudaraku ya, bahwa kita kan bergembira ya karena
kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi saudaraku, orang yang bertahan di hadapan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, akhirnya itulah orang yang akan mewarisi negeri, orang yang akan mendapatkan apa yang dicita-citakan, orang yang akan mendapatkan apa yang diinginkan. Yaitu saudaraku ya, jadi dari situ sebenarnya kita itu bisa mendapatkannya. Kalau saudaraku nggak mengerjakan di hadapan Tuhan, saudaraku nggak akan dapat. Kenapa? Karena itu sulit untuk didapatkan, saudaraku ya. Kenapa? Karena orang cenderung hanya iri. Ya, yang kedua marah-marah. Sekalipun punya cita-cita, sekalipun punya keinginan, dikerjakan sekalipun, tetapi tidak dengan Tuhan, tidak di hadapan Tuhan, saudaraku nggak akan tercapai. Tetapi di sini keberadaan Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan itu sangat menentukan kita untuk mencapai hidup yang lebih baik, untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai keinginan hati. Itu yang menentukan. Kenapa? Karena orang yang setia, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang berdiam diri adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan sukacita itu yang mengiringi dalam perjalanan, mengiringi dalam perjuangan, sehingga apa yang dikerjakan itu maksimal. Kenapa? Ya, bahasanya kalau di dunia dikerjakan dengan cinta. Nah itu saudaraku ya, jadi sukacita itu membuat kita happy terus, sukacita terus, dan akhirnya tanpa sadar bahwa apa yang dihadapi sekalipun berat tidak terasa berat, sekalipun susah tidak terasa susah, sekalipun mungkin menimbulkan emosi tetapi nggak sampai emosi. Kenapa? Karena dia tetap menjaga hidup di hadapan Tuhan, harus setia, harus percaya, harus sukacita, harus menyerahkan sepenuhnya, dan harus tetap berdiam diri untuk mendapatkan Tuhan. Karena yang ditunggu-tunggu itu Tuhan, dan apa yang ditunggu-tunggu pasti kesampaian karena ada Tuhan. Ya, yang dinantikan itu Tuhan, yang diharapkan itu Tuhan. Dan percaya nggak kalau saudaraku, Tuhan akan memunculkan terang itu, memunculkan kebenaran itu, memunculkan pembelaan, akan memunculkan dan memunculkan sehingga kegembiraan itu berlipat kali ganda, kesejahteraan itu berlimpah-limpah. Karena itulah saudaraku, orang percaya harus tetap di hadapan Tuhan, harus tetap tinggal, harus tetap menyerah, harus tetap percaya, harus tetap sukacita. Jadi jangan mengerjakan kemarahan itu terus-menerus. Karena kemarahan itu saudaraku akan menimbulkan kejahatan. Kemarahan tidak mengerjakan apa-apa. Ya, kalau di Yakobus dikatakan kan, saya buka di sini saudaraku ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Yakobus 1 ya saudaraku ayat 19. Ya, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi orang marah itu nggak ada benar-benarnya saudaraku ya. Nggak mengerjakan kebenaran. Untuk itu bagaimana kita untuk menghindari semuanya itu? Saudaraku, tadi sudah saya katakan, bahkan sudah saya ulang-ulang saudaraku, jangan lupa ya, jangan lupa tetap percaya. Jangan lupa kita tetap tinggal di tempat yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu di mana kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan harus tetap setia ya. Dan anak-anak Tuhan itu harus sukacita ya. Serahkanlah semuanya supaya kita tidak menjadi panas hati, tidak emosi ya. Tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, karena disitulah letaknya orang-orang percaya tinggal. Dan nantikanlah Tuhan, jangan menantikan yang lain, supaya benar-benar terang itu bercahaya, muncul, kebenaran itu muncul. Akhirnya semua yang kita inginkan, keinginan hati kita itu bisa dinyatakan Tuhan. Kerinduan kita bisa dijawab Tuhan. Dan semua yang kita inginkan bisa dinyatakan. Lewat apa saudaraku? Lewat percaya kita, lewat kesetiaan kita, ya, lewat kita tetap di hadapan Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang ditunggu-tunggu, dan Tuhanlah yang sumber damai sejahtera itu akan menyatakan semuanya. Tuhan yang sumber daripada seluruh hidup kita, dia akan menyatakan kesejahteraan itu. Jadi
orang percaya, tetap setia, tetap sukacita, dan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk itulah saudaraku, kita bisa mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Jadi siapa yang tetap tinggal, dia yang akan mewarisi negeri. Artinya kekekalan milik saudara yang percaya, milik kita yang setia, milik kita yang bertahan di hadapan Tuhan. Amin ya. Jadi kalau saudaraku, sungguh-sungguh hari ini saudaraku, jadilah orang yang mau mendengar. Jadilah orang yang mau melakukan juga. Disitulah saudaraku, kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi jangan nggak mau tahu ya, yang pokoknya udah marah, pokoknya udah emosi, ya seolah-olah sudah puas, seolah-olah udah selesai. Padahal Yakobus bilang tidak mengerjakan apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Yang ada kejahatan bermuncul-munculan. Ya, jadi jangan sampai saudaraku, anak Tuhan dengan cara hidup yang tidak setia. Marilah kita tetap di dalam Tuhan, setia bersama dengan Tuhan, tetap ada di hadapan Tuhan untuk bisa mencapai keinginan kita yang terbaik. Jadi marah kita lenyapkan supaya muncul kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk tiap kata kalimat ini, biarlah setiap kami boleh dibaharui, diubahkan lebih lagi ya Tuhan. Kalau kami identik dengan marah-marah, dengan ada kemarahan-kemarahan, ya Tuhan, buatlah kami mengerti, buatlah kami menyadari bahwa apa yang kami kerjakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menimbulkan kejahatan. Apa yang kami kerjakan dengan marah-marah tidak menimbulkan damai sejahtera, dan itulah yang membuat kami tidak lebih baik. Untuk itu biarlah Tuhan, setiap kami boleh mendengar, merenungkan, melakukan firman-firman itu Tuhan, tetap percaya, setia dan sukacita, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap tinggal di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kami benar-benar boleh menerima semua yang Tuhan janjikan, yaitu sesuai dengan kerinduan, keinginan hati kami boleh menerimanya. Untuk itu biarlah setiap pendengar, pemirsa, benar-benar Tuhan bisa berlaku yang benar, untuk bisa menerima segala kerinduan, keinginan hatinya bersama dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan sempurnakanlah dan meteraikan setiap firman-Mu, sehingga kami boleh ada dalam perubahan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh-sungguh dipermuliakan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun berada, mendengar pemirsa dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau menuntun mereka dalam kebenaran-Mu untuk tetap berada di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka yang mempersembahkan dengan cara-cara yang benar. Berkatilah mereka yang mempersembahkan dengan segenap hati, bahkan dengan segenap hidupnya Tuhan, untuk melakukan yang baik, untuk menjadikan hidupnya baik di hadapan-Mu, untuk menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan sempurnakanlah, Tuhan berkatilah semua yang di hadapan-Mu pagi ini, saat ini Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sempurnakanlah semuanya, biarlah menjadi semua yang baik Tuhan, dan berkatilah umat-Mu dimanapun berada untuk berjumpa setiap ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah seluruhnya, dan biarlah kami boleh naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah berkat Tuhan atas kita, terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, penyertaan, pengurapan daripada Roh Kudus yang menuntun kita semua. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam pertemuan ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.